Ya, nak. Sudah jam 13:04. Kita mulai dulu ya. Bentang mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya dan tentunya semangat pagi, 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 pagi. Nah, agar siang ini belajarnya lebih lancar, Bu Lintang awali dengan berdoa dulu ya. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baru 7 orang, nggak apa-apa kita mulai dulu. Karena yang lain kan mungkin sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggal ya di PKL. Jadi nanti biar nonton rekamannya aja. Nah, siang ini Bu Lintang mau melanjutkan pembahasan yang tadi pagi. Tadi pagi kita kan sudah membahas tentang definisi fungsi, terus cara mencari domain, cara mencari range, dan fungsi inverse. Buat yang belum lihat rekaman, belum join tadi bisa lihat rekamannya. Jadi biar biar lengkap nanti pembelajaran kalian. Nah, siang ini Bu Lintang mau melanjutkan ke fungsi komposisi ini. Jadi untuk materi fungsi ini, Nak, seperti yang sudah Bu Lintang sampaikan tadi pagi, itu biasanya banyak muncul, baik di TKA maupun di UTBK. Kalau kalian nanti ada yang berniat ikut UTBK. Di pengetahuan kuantitatif itu pasti muncul fungsi. Jadi mulai dikuatkan pemahaman tentang fungsi mulai dari sekarang. Karena fungsi ini banyak jenisnya. Nah, ini kan kalian juga seharusnya sudah mempelajari di kelas 11 ya, Bu Lintang. Ingatkan lagi, kita refresh lagi ilmunya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang domain sama range. Mulai dari definisi dulu. Composite function, kita kalau di bahasa Indonesia kan dari composite. Fungsi komposisi ini berbeda dengan operasi fungsi biasa karena dia adalah fungsi yang di dalam fungsi. Jadi tidak sekedar dikalikan, tidak sekedar dibagi, tapi memang ada range yang menjadi domain. Kita perhatikan ke ini, f o g x atau F bundaran GX. Itu berarti fungsi GX ada di dalamnya fungsi X. Yang awalnya X dipetakan dengan fungsi G, dia akan menjadi GXI. Dia akan menjadi GX. Nah, yang awalnya GG menjadi RG atau range G. Nah, range G ini akan berubah menjadi DF. Domainnya F. Kenapa? Karena GX sudah berubah menjadi inputnya fungsi F. Nah, setelah difungsikan dengan F, dia akan menghasilkan hasil akhirnya. Range F-nya adalah F dengan input GX. Itu yang dimaksud fungsi komposisi. Jadi kalau inverse tadi kebalikan, ini kayak fungsi yang double. Jadi fungsi di dalamnya fungsi. Itu ya. Lanjut. Nah, seperti yang tadi Bu Lintang awali dengan diagram himpunan dulu. Diberikan relasi F ke B dan G, B ke C. A anggotanya B, B anggotanya 1, 2, C anggotanya RS. Kalau cari G bundaran F dengan input B, berarti G yang di dalamnya ada FB. Nah, kalian cari kalau inputnya B dipetakan dengan fungsi F, maka akan menghasilkan 1. Maka FB sama dengan 1.
Nah, berarti kita sekarang cari G1. Satu dipetakan dengan fungsi G akan dihasilkan S. Maka G1 sama dengan S. Jadi kesimpulannya G bundaran B adalah S. Oke, saya rasa masih cukup mudah ya kalau ini ya. Bulintang lanjut dulu. Nah, itu tadi pakai diagram diagram grafik. Diagram himpunan. Sekarang pakai grafik. Jadi ini kalian tidak tahu fungsinya apa, rumusnya, tapi kalian analisa lewat grafiknya saja. Diketahui grafik yang warna biru itu adalah grafik fx. Dan grafik yang warna hitam, yang kayak runcing ini, yang bentuknya runcing, itu adalah grafik gx. Yang ditanyakan, what is the value? Berapakah nilai atau apakah nilai dari G bundaran F3 dan F bundaran G3? Nah, di sini Bu Lintang ingin sekalian membuktikan apakah kalau inputnya sama, jadi sama-sama 3, dan posisi komposisinya dibalik akan menghasilkan nilai yang sama. Bu Lintang ingin membuktikan itu. Kita coba ya. Kasih warna beda. Untuk yang ini, yang G bundaran F3, Bulintang kasih warna merah. Nah, G bundaran F3, itu kan akan sama dengan fungsi G, yang di dalamnya ada F3. Berarti kalian cari dulu 3 di mana? 3 di sini. Itu 3. Nah, kemudian kalian cari nilai F ketika 3. Fungsi F kan yang biru ya, berarti 3 cari mengenai titik di grafik F. Nah, titik ini. Titik ini, range-nya ada di Y berapa? Ada di Y1. Maka F3 sama dengan 1. Jadi kita bisa substitusi menjadi G1. Nah, sekarang kita cari G1. 1 kan ada di sini. 1 ketika kena fungsi G, dia kena di titik 2. Maka G1 sama dengan 2. Ada yang bingung kah? Tak ulangi sekali lagi ya. Kalau G bundaran F3, kan berarti G yang inputnya F3. Nah, cari F3 di mana? Berarti cari 3. 3. 3 titiknya kena di nilai 1. Nah, ketika sudah ketemu F3 sama dengan 1, 1 sekarang yang menjadi input. 1 dimasukkan ke fungsi G, dipetakan ke fungsi G, dia berada di titik yang lurus dengan Y-nya 2. Berarti G1 sama dengan 2. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Ada yang bingung enggak? Aman ya? Nah, kalau tidak ada yang bingung, sekarang coba cari ini saya kasih warna hijau. F bundaran G3. Atau F yang di dalamnya ada G3. Oke, coba dicari dulu. 1 menit cukup enggak ya? Coba deh 1 menit.
Dicari dulu F bundaran G3. Hasilnya berapa? Ada yang sudah nemukah jawabannya? F bundaran G3. G3 dulu, kita cari G3 dulu coba ya. Sama, sama karena inputnya sama-sama 3. Jadi kita awali dari X-nya 3. Jadi baik yang saya kasih tanda merah maupun hijau, startnya sama-sama dari segi 3. Nah, yang hijau yang diminta adalah G3 dulu. Berarti tiganya dikenakan ke fungsi G dulu. Langsung dijelaskan. Hasilnya 3, Bu. Oke, Sabit jawab 3. Coba kita cek ya. Tadi G3 dulu. G3 ketemu. Nggak terlalu nyala ya hijaunya. Apa sih? G3 ketemu 5. Berarti cari F5 sekarang. F5, kalian sekarang cari input 5. Dia itu ketika sudah jadi range. Ini kan range-nya sebenarnya. Range-nya G. Karena range G mau jadi domain F. Berarti kembali ke sumbu X. Jadi kalian harus pegangan kalau domain itu sumbu X. Kalau range itu sumbu Y. Sekarang sudah ketemu domainnya 5. F5 berarti kalian cari yang bersinggungan dengan F. F itu yang warna biru. Nah, di titik ini. Titik ini sejajar dengan 4. Berarti jawabannya 4. Ada yang bingung nggak? Tapi tadi dapat 3 dari mana, Bit? Sabit, Sabit, halo. Sabit dapat 3 dari mana? Ada yang masih bingung nggak? Sampai sini dulu, nak. Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. G3, G3 itu 5. Dicari F5, F5, 4. Aman ya sampai sini ya? Nah, ternyata setelah kita mencari di bundaran F3 yang menghasilkan 2 dan F bundaran G3 menghasilkan 4, hasilnya ternyata berbeda. Nah, dapat kita simpulkan kalau ada G bundaran X itu tidak sama dengan F bundaran GX. Jadi berlaku sifat ini. Fungsi komposisi kalau fungsinya dibalik, walaupun inputnya sama, dia tidak akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita lanjut ya nak ya. Setelah ini sudah mulai soal. Soal yang bentuk
persamaan fungsi. Jadi ada bentuk fungsinya sudah ini. Kita coba ini ya. Ada fungsi kuadrat fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 dan gx-nya akar x min 2. What is the value of f bundaran gx? Nah, ini di bawahnya. Tak, tak naikkan dulu. Bundaran gx itu akan sama dengan fungsi f yang di dalamnya ada gx. Fungsi gx kan ada akar x min 2. Berarti masukin aja f akar x min 2. Karena gx sama dengan x min 2. Jadi sebenarnya tinggal substitusi saja. Nah, kalau fx diketahui x kuadrat min 1, berarti f akar x min 2, x-nya ini diganti menjadi akar x min 2. Otomatis akar x yang ini juga diganti menjadi akar ini. Jadi kita substitusikan inputnya akar x min 2 kuadrat min 1. Jadi min 1-nya tetap px-nya berubah menjadi akar x min 2. Nah, akar kalau ketemu pangkat 2 itu kan berarti jadi pangkat 1. Atau dia gampangnya hilang. Jadinya x min 2 min 1. Hasilnya adalah x min 3. Karena akar dikuadratkan jadi pangkat 1. Langsung x min 2 min 1, x min 3. Bu Lintang ingatkan sedikit ya, kenapa kok kalau akar dikuadratkan itu bisa hilang? Karena kalau ada akar A, itu sama dengan A pangkat setengah. Mungkin mengajar, belajar. Hah, ini. Berarti kalau ada A dikuadratkan, itu sama dengan A pangkat setengah, pangkat 2. Setengah kali 2 itu kan 2/2 ya kan? Atau A pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan bisa ditulis A saja. Itulah sebabnya kalau ada akar ketemu pangkat, itu dia hilang dengan catatan pangkatnya sama. Jadi kalau akar kuadrat, ya pangkatnya harus kuadrat. Kalau akar kubik pangkatnya harus kubik. Dan seterusnya. Oke, itu cara mengerjakan fungsi komposisi. Tinggal substitusi aja kok. Insya Allah mudah lah. Kita lanjut ya. Nah, ini masih setipe ini. Fx sama dengan x min 3 dan gx sama dengan x kuadrat min x plus 2. Yang ditanya f bundaran gx. Di sini ya. F bundaran gx. Sama dengan yang di dalamnya ada ini kan aja dulu gx-nya adalah kuadrat min x plus 2. Berarti fungsi f-nya kita inputkan x kuadrat min x plus 2. X kuadrat min x plus 2 min 3 sama dengan x kuadrat min x min 1. Sudah, gitu aja. Sampai sini dulu, nak, ada yang mau ditanyakan kah? Ini masih cukup dasar, jadi kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan sebelum nanti lanjut ke soal yang lebih kompleks dari ini.
Oke, aman ya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Lintang anggap aman, bisa dipahami. Bu Lintang lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dibalik soalnya. Yang diketahui bundarannya, jadi hasil komposisinya, dan salah satu fungsi, kalian harus mencari fungsi yang lain. Kalau tadi kan diketahui dua fungsi, kita cari komposisinya. Sekarang dibalik, yang diketahui komposisinya, yang ditanyakan fungsi yang belum diketahui. Oke, kita coba. Bundaran GX bersama dengan F yang inputnya GX. Yang diketahui fx ya. Oke, tak tulis ini dulu wes. Ini sama dengan 4x kuadrat min 2x min 3. Soalnya kan di soal diketahui F bundaran GX itu adalah 4x kuadrat min 2x min 3. X-nya adalah 2x min 1. Di situ Bu Lita punya F GX. Ya sudah, X-nya Bu Lita ganti aja jadi GX. Jadi, maka FGX boleh Bu Lita tuliskan 2GX min 1 sama dengan 4x kuadrat min 2x min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal dialjabarkan untuk mencari nilai GX-nya. Biar di sini tinggal 2GX, berarti kan kedua ruas ditambah 1. Min satunya hilang, yang sini jadi min 3 tambah 1 itu min 2. Nah, biar duanya hilang, jadi dibagi 2 semuanya. 2x kuadrat min x min 1. Oke, adakah yang mau ditanyakan dari soal ini? Caranya tidak beda jauh kok nak, walaupun soalnya dibalik. Jadi tetap kalian masukkan ke definisi fungsi komposisinya nanti. Insya Allah harusnya ada yang bisa dioperasikan untuk mencari yang ditanyakan. Jadi tinggal pinter-pinter kalian aja nyari bentuknya, diarahkan ke tujuan. Ada yang masih bingung nggak soal-soal seperti ini? Lanjut dulu ya. Kalau ada yang bingung, boleh banget tanya kok nak. Oke, sip, Daril, Daril mantap. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan tanya, mumpung kita lagi Zoom. Nanti kalau lewat rekaman kan susah nanti nanyanya. Ya, lanjut ya. Ini ada contoh soal yang mirip seperti ini. Kalau tadi kan ditanya GX, sekarang bagaimana kalau ditanya fungsi yang depan atau fx-nya? Kita coba f dengan GX sama dengan F yang di dalamnya si GX. 2x kuadrat min 3x plus ini. 2x kuadrat min 3x plus 5. GX-nya diketahui x plus 4. Jadi kita masukkan ke sini. F x plus 4 sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini agak tricky sedikit. Kenapa Pak agak tricky? Karena yang ada operasinya itu di dalamnya fungsi. Jadi operasinya ini kan masih di dalamnya fungsi.
Berarti kita nggak bisa langsung aja berkaitan. Ini kita harus jadikan X plus 4 itu menjadi X saja. Kita ingin jadikan X plus 4 menjadi X. Itu kan tujuannya biar jadi Fx. Nah, X plus 4 biar jadi X, dia lain. Ya dikurang 4. Berarti kalau biar jadi X, nanti X-nya akan dikurang 4. Gampangnya gitu. Kita lanjut dulu ya. Berarti kalau kita mau menuliskan Fx karena sudah dikurang 4, input yang sana X-nya jadi X min 4. X min 4 kuadrat min 3 X min 4 plus 5. Soalnya X-nya sudah berubah menjadi X min 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian hitung dioperasikan. Ini 2, tak kurung dulu wes biar nggak bingung. Kalau ada X min 4, itu kalian tidak boleh hanya X kuadrat terus min 4 kuadrat atau X kuadrat plus 16. Itu keliru ya. Jadi harus lengkap. X min 4 dikali X min 4. Nanti distributif pelangi dia. Nanti hasilnya adalah X kuadrat min 8X plus 16. Nah, jadi ada min 8X-nya. Kalau ada yang masih bingung, itu dapat dari mana? Bintang kasih not sini ya. X min 4 kuadrat itu kan sama dengan X min 4 dikali X min 4. Jadi harus lengkap seperti ini sesuai dengan definisinya bilangan pangkat. Berarti X kali X, X kali min 4, min 4 kali X, min 4 kali min 4. Ini jadi X kuadrat min 4X min 4X plus 16. Makanya tadi Bu Rita bisa ketemu X kuadrat min 8X plus 16 dari sini. Yang itu sama distributif biasa kali pelangi min 3X plus 12 ya. 4 kali, 3 kali 14. Belakang sendiri plus. Nah, tinggal kita hitung aja. Berarti 2X kuadrat min 8 tambah 8, 16X plus 16, 16, 32 min 3X plus 17. Waduh, nggak cukup. Tak taruh bawah ya. Sama dengan 2X kuadrat sudah nggak ada temennya. Berarti 2X kuadrat min 16X bisa digabung sama min 3X. Soalnya sumber sejenis sama-sama punya X. Tadi min 19X. 32 tambah 17. 49. Oke. Adakah yang mau ditanyakan? Apakah aman sampai sini? Oke, semoga aman ya. Bu Lintang lanjut dulu. Nah, satu lagi contoh soalnya. Ya, satu lagi contoh soal. Habis ini ada latihan mandiri buat kalian biar semakin mahir. Kita bahas contoh soal terakhir.
X kuadrat min 2X min 4. Di bundaran X. 2X kuadrat min 4 plus 8. Yang ditanyakan adalah value-nya G min 2. Berarti kita harus punya GX dulu. Oke. Kita mulai dari fungsi komposisinya, G bundaran Fx. Dia akan sama dengan G Fx bersama dengan G bundaran F. 2X kuadrat min 4X plus 8. Kita masukkan Fx-nya berarti Gx kuadrat min 2X min 4. 2X kuadrat min 4X plus 8. Nah, ini kalau kalian pakai cara yang kayak di nomor sebelumnya, itu mungkin agak sulit karena inputnya yang ini. Tak garisi warna merah. Inputnya adalah fungsi kuadrat. Kalau dia mau dijadikan X saja, nanti ada dua nilai. Jadi kalau dia fungsi kuadrat kan pasti ada X1, X2. Jadi akan terlalu ribet kalau nanti ngarahnya ke sana. Maka kita cari bagaimana caranya bentuk yang bintang garis bawahi merah ini harus muncul di sini. Itu. Gimana caranya bentuk yang bintang garis bawahi merah itu harus muncul di 2X kuadrat min 4X plus 8. Sebenarnya ini cukup mudah. Kenapa kok cukup mudah? Kalian perhatikan yang tak garis bawahi ini. X kuadrat sama 2X kuadrat. Itu kan sudah dua kalinya. Di 2X kuadrat itu dua kalinya X kuadrat. Min 4X itu dua kalinya min 2X. Nah, yang belum dua kalinya, yang double garis kuning. 8 itu belum dua kalinya min 4. Biar jadi dua kalinya min 4, berarti kita harus ubah dia menjadi min 8. Nah, jadi fungsinya harus seperti ini. 2X kuadrat min 4X min 8. Tak berubah nilainya kalau tiba-tiba diubah jadi min 8. Ya berarti agar tetap buritan tambah dengan konstanta yang membuat nilainya menjadi 8, yaitu 16. Karena min 8 ditambah 16 itu akan sama dengan 8. Jadi di sini tujuannya kita tidak merubah nilai. Jadi nggak boleh yang merubah nilai tanpa alasan yang jelas. Kita hanya ingin merubah bentuknya agar inputnya bisa sama dengan X kuadrat min 2X min 4. Kalau masih bingung, tak lanjut dulu. Min 2X min Gx kuadrat min 2X min 4. Nanti akan jadi seperti ini. Kalau dikeluarkan 2, jadinya X kuadrat min 2X min 4. Nah, ketemu wes. Plus 16. Yang bintang garis di warna putih. Sudah sama kan? Sama ya. Kalau sudah sama, ya kita tinggal ganti aja dengan hal yang kita mau. Mau bintang ganti GA, mau bintang ganti GX, mau bintang ganti GB, ya tidak masalah, yang penting sudah sama. Misalnya bintang ganti A. Jadi X kuadrat min 2X min 4 itu tak misalkan A. Ya berarti yang sebelah sana karena sudah sama. Jadi 2A plus 16.
Yang ditanyakan adalah G min 2. Berarti 2 min 2 plus 16. Ini tinggal dihitung, berarti min 4 plus 16. Hasilnya adalah 12. Kapan jadinya? Nah, oke. Itu penyelesaiannya yang soal model seperti ini. Itu ya nak, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang bingung nggak? Soal fungsi ini aslinya mudah kok nak. Cuma memang butuh banyak pembiasaan. Kenapa? Karena dia mainnya di domain sama range. Kalian harus bisa membedakan mana domain, mana range. Kalau domainnya sama, maka apa? Kalau domainnya berbeda, maka bagaimana menyamakannya? Kayak gitu. Kalau domainnya sudah sama, ya enak. Berarti tinggal inputkan aja apa yang kita mau. Pertanyaannya kan kalau domainnya masih berbeda, berarti kalian harus cari cara untuk menyamakan. Itu untuk fungsi. Amankah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Fungsi komposisi. Oke, ini Bu Lintang tidak akan lama-lama sih zoomnya. Jadi Bu Lintang pingin kalian banyak mencoba di soal fungsi ini. Karena memang fungsi ini butuh drilling sih, nah kalau Bu Lintang merasa butuh drilling soal biar kalian lancar, aljabarnya terutama. Nah, untuk itu, ini sudah Bu Lintang siapkan masing-masing 5 soal. 5 soal fungsi inverse, 5 soal fungsi komposisi. Beserta pilihannya. Jadi kalian tinggal milih ini, dicocokkan. Satu jawabannya apa sampai 5 ada di A, B, C, D, E ini. Begitu juga yang komposisi. Nah, nanti silahkan dikerjakan secara mandiri. Sudah saya taruh juga di LMS. Nanti Bu Lintang diskusikan dulu dengan Pak Sandi. Nanti mau dibahas Pak Sandi atau bagaimana? Kalau mau dibahas Pak Sandi ya berarti kalian coba hari ini, maksimal nanti malam, biar nanti besok sudah dibahas sama Pak Sandi. Atau kalau misalnya ternyata Pak Sandi besok sudah move ke materi berikutnya, soalnya kan materi kalian masih lumayan banyak ya, tinggal apa aja ya. Materi kalian tuh masih ada, tak lihat kan. Transformasi belum kayaknya. Di LMS itu materinya, oh barisan dan deret dulu, Ding. Ya kan barisan deret belum. Nanti di dalam situ ada pola bilangan. Terus masih ada geometri, transformasi geometri, pengukuran, trigono, data, peluang. Banyak. Iya, cukup banyak ya. Itu ya, Nak. Jadi dicoba dulu. Nanti Bu Lintang tanyakan ke Pak Sandi mau dibahas besok atau lanjut ke materi selanjutnya, seandainya waktunya terlalu mepet. Nah, kalau misalnya ternyata Pak Sandi mau lanjut aja ke materi selanjutnya untuk kejar materi, yang butuh konfirmasi jawaban ini, nanti silakan hubungi Bu Lintang. Nomornya Bu Lintang kan ada di grup ya. Jadi kalian juga harus aktif untuk belajar mandiri. Kalau hanya mengandalkan dari lihat rekaman saja tanpa mencoba kan nanti tidak terasa ya nak ya. Itu soalnya sudah saya taruh di LMS juga, nanti silakan dicoba. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum diakhiri? Atau aman? Kalau aman,
Jempol nak, jempol. Jempol, jempol, reaksi. Biar Bu Lintang tahu kalian sudah aman. Oke. Elang aman. Elang apa elang ya? Aiman aman. Oke, sip. Mantap. Pandu aman. Oke, sip. Terima kasih. Man, itu ya nak, titipannya Nailah juga aman. Titipannya Bu Lintang silakan dikerjakan 10 soal dan tetap semangat belajarnya. TKA di depan mata kalian. Tinggal hamin berapa ini? September, Oktober, 2 bulan toh. 2 bulan lagi. Bu Lintang selalu doakan semoga kalian diberi kelancaran, kemudahan, nilai yang memuaskan. Tapi nilai yang memuaskan itu tidak ada di tangannya Bu Lintang. Adanya di tangan kalian sendiri. Gitu ya. Terima kasih sudah join 14 orang. Bu Lintang akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Saya N ya. Sama-sama.